Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Syafina Syahada dengan 3 digit NIM terakhir 011. Saya dari kelas TRO A angkatan 2023. Di sini saya melakukan penugasan tag video mengenai praktikum SKADA untuk tugas UAS pada semester 5 ini. Nah, awalnya akan dimulai dari dasar teori, yaitu saya akan menjelaskan mengenai latar belakang kenapa pembuatan video ini dilakukan dan praktikum ini juga dilakukan. Latar belakangnya adalah perkembangan otomasi industri menuntut integrasi antar perangkat kontrol dari berbagai vendor dalam satu sistem terpusat. Nah, pada praktiknya ini, PLC dengan merek dan platform berbeda sering harus saling berkomunikasi, namun berbeda arsitektur dan protokol menjadi tantangan utama dalam praktik ini gitu. Lalu muncullah Modbus TCP/IP yang merupakan sebuah protokol komunikasi terbuka berbasis Ethernet yang banyak digunakan untuk pertukaran data antar perangkat industri. Dengan demikian, integrasi Modbus TCP/IP antar PLC lintas vendor, terutama yang terhubung dalam SCADA dan HMI berbasis web, masih memerlukan solusi yang fleksibel dan mudah dikembangkan. Maka dihadirkanlah Node-RED, yaitu sebuah platform pemrograman berbasis alur yang mampu berperan sebagai middleware komunikasi antar PLC, HMI, dan sistem SCADA. Dengan memanfaatkan Node-RED ini, integrasi komunikasi Modbus TCP/IP antara PLC Box Restaurant Control X dan PLC Schneider dapat dilakukan secara sederhana, modular, dan efisien, sehingga mendukung implementasi sistem otomasi industri modern. Tujuannya adalah yang pertama, menganalisis penerapan komunikasi Modbus TCP/IP antara PLC Box Restaurant Control X sebagai master dan PLC Schneider sebagai slave. Lalu, mengimplementasikan Node-RED sebagai penghubung atau middleware dalam pertukaran data Modbus TCP/IP, mengintegrasikan sistem PLC dengan HMI berbasis web untuk proses monitoring dan kontrol, dan yang terakhir, membuktikan bahwa sistem SCADA berbasis Node-RED dan HMI mampu mengendalikan perangkat lapangan secara real-time. Oke, kita akan membahas mengenai SCADA. Apa sih SCADA itu? SCADA adalah Supervisory Control dan Data Acquisition. Nah, SCADA ini adalah sebuah sistem yang digunakan untuk memonitoring pengawasan dan pengendalian proses industri secara terpusat. SCADA mengintegrasikan perangkat lapangan seperti sensor dan aktuator dengan pengendali PLC serta antarmuka operator atau HMI melalui jaringan komunikasi. Nah, SCADA ini ada yang pertama, ada perangkat lapangannya yaitu berupa sensor atau aktuator, dia berada di level 1. Dia ini nanti yang ada di lapangan. Lalu di level 2 ada RTU atau PLC sebagai pengendalinya. Nah, untuk RTU ini nanti akan bergabung dengan supervisory komputer atau komputer supervisor. Lalu di level 3 ada jaringan lalu di level 2, nah di sini ada jaringan komunikasinya, yaitu ada supervisory komputer dengan local server. Lalu yang level 3 ada coordinating komputer dengan cloud server. Dan level 4 itu ada central komputer dengan central server. Selain itu, di sini biasanya nanti akan ada HMI-nya sebagai antarmuka dalam penggunanya. Nah, dalam sistem otomasi ini, SCADA memungkinkan operator untuk memantau kondisi proses lapangan secara real-time, melakukan kontrol jarak jauh, dan menyimpan data historis untuk analisis dan pengambilan keputusan. Lalu ada Modbus TCP/IP. Modbus TCP/IP adalah sebuah protokol komunikasi industri yang berjalan di atas jaringan Ethernet menggunakan protokol TCP/IP. Protokol ini menerapkan konsep client server atau master slave, di mana perangkat master mengirimkan permintaan atau request dan perangkat slave memberikan respon.
Keunggulan dari Modbus TCP/IP ini antara lain yang pertama, bersifat terbuka dan standar, mudah diimplementasikan, mendukung komunikasi lintas vendor, dan handal untuk jaringan industri. Dalam penerapan Modbus TCP/IP ini, Modbus sering digunakan untuk pertukaran data antar PLC, sistem SCADA, dan HMI, terutama pada sistem otomasi terdistribusi. Lalu ada HMI atau Human Machine Interface. HMI adalah antarmuka yang memungkinkan interaksi antara operator dan sistem mesin. HMI digunakan untuk menampilkan informasi proses, status sistem, serta memberikan kontrol seperti tombol on-off, set point, dan alarm. HMI telah berkembang dari panel fisik menjadi HMI berbasis web yang dapat diakses melalui browser. Keunggulan dari HMI yang berbasis web ini yang pertama, akses fleksibel dari berbagai perangkat, tampilan grafis yang interaktif, integrasinya mudah dengan SCADA dan PLC. Nah, dalam sistem ini, HMI berfungsi sebagai media input dan monitoring yang terhubung ke PLC melalui Node-RED dan Modbus TCP/IP. Lalu, ada Node-RED. Node-RED sendiri adalah sebuah platform pemrograman berbasis alur atau flow-based pemrograman yang dikembangkan oleh IBM. Node-RED menggunakan antarmuka visual berbasis node untuk menghubungkan perangkat, protokol, dan layanan dengan cepat. Keunggulan dari Node-RED sendiri adalah yang pertama, pemrograman visual yang mudah dipahami, mendukung berbagai protokol industri seperti Modbus TCP/IP, cocok sebagai middleware antar sistem, dan fleksibel serta mudah dikembangkan. Node-RED ini berfungsi sebagai penghubung antara PLC, bus Rexroth, PLC lainnya, dan HMI yang mengelola alur data Modbus TCP/IP. Nah, ini ada contoh dari si Node-RED-nya sendiri, di mana ini adalah untuk input, lalu ini ada output, lalu ini ada Modbus FlexRate-nya, dan ini adalah webnya. Nah, ini juga sama. Kalau ini ada functionnya terlebih dahulu, lalu ada Modbus function, baru output. Lalu kita bahas mengenai box Rexroth Control X, terutama bagian PLC. Box Rexroth merupakan sebuah PLC generasi baru yang berbasis platform terbuka yang mendukung aplikasi modular, komunikasi Ethernet, dan integrasi berbasis web. PLC ini dirancang untuk mendukung konsep industri 4.0 dan IoT. Keunggulan dari PLC Box Rexroth Control X sendiri adalah yang pertama, arsitekturnya terbuka dan fleksibel, mendukung Node-RED secara natif, integrasi mudah dengan protokol industri, dan antarmuka berbasis web. PLC Bus Rexroth Control X sendiri digunakan sebagai master Modbus TCP/IP yang mengirimkan perintah kontrol ke perangkat slave melalui Node-RED. Nah, kita akan membahas kasus yang akan dibahas. Kasus yang akan dibahas dalam sistem ini adalah pengendalian motor secara jarak jauh menggunakan komunikasi Modbus TCP/IP. PLC Box Rexroth Control X bertindak sebagai master, sedangkan PLC Schneider bertindak sebagai slave. Perintah on-off motor diberikan melalui HMI berbasis web, lalu diteruskan oleh Node-RED ke PLC Schneider menggunakan Modbus RED pada alamat coil tertentu. Ketika tombol on pada HMI ditekan, Node-RED mengirimkan data logika alamat ke Modbus coil PLC Schneider. PLC Schneider lalu memproses perintah tersebut melalui program header untuk menjalankan motor, yang ditandai dengan lampu indikator menyala. Sistem ini menunjukkan keberhasilan integrasi SCADA, Node-RED, Modbus TCP/IP, dan PLC lintas vendor dalam satu sistem otomasi industri terpadu. Mungkin untuk teorinya cukup, kita akan lanjut ke eksekusinya. Oke, kita lanjut ke bagian eksekusi atau praktikumnya. Nah, yang diawali dengan kita membuka software EcoStructure, yaitu aplikasi untuk PLC ladder-nya. Nah, kita buka di bagian properties, kita pencet bagian inactive, read protection dan read protection-nya, inactive-nya ini kita pencet. Lalu,
kita masuk ke configuration di mana kita akan mencari PLC dengan tipe yang kita gunakan. Nah, jika sudah ketemu, kita drag dan kita pencet yes. Jika sudah, kita masuk ke ETH1, kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.1.151 dan 1. Nah, untuk subnet mask-nya nanti akan menyesuaikan. Lalu security parameternya kita centang semuanya. Lalu kita apply. Jika sudah, kita masuk ke Modbus TCP, di mana enable Modbus TCP-nya kita aktifkan hingga generik ini muncul. Lalu masuk ke serial line 1. Nah, ini protokolnya harus Modbus, RS 485-nya harus online, lalu transmission mode-nya RTU slave itu harus aktif. Lalu kita masuk ke program, kita cari read var, lalu kita pencet hingga keluar seperti ini, lalu kita tambahkan normally open dan output, lalu kita sambungkan. Setelah itu kita tambahkan rang lagi, kita tambahkan normally open dan output. Nah, untuk ini kan kita belum ada pengalamatannya. Lalu kita akan tambahkan pengalamatannya, di mana untuk normally open yang pertama ini kita menggunakan memori M50. Lalu kita untuk outputnya menggunakan memori M51. Nah, sampai ada down, terus ketika dipencet bagian read var-nya itu sudah successful dan errornya unsuccessfully. Lalu bagian rang 2 untuk alamat normally open-nya kita menggunakan M10 dan outputnya menggunakan key 0.0. Jika sudah, kita masuk ke commissioning, kita pencet atau kita centang di bagian alamatnya, lalu kita login. Setelah selesai, kita pencet yang PC to controller atau download. Oke, dan tunggu. Jika sudah, kita pencet start. Nah, kalau sudah, kita masuk ke bagian PLC. Kita integrasikan terlebih dahulu untuk kontrol X-core-nya. Itu harus sama seperti demo kit yang akan kita gunakan. Nah, kita menggunakan trainer 1 dengan passwordnya yang sudah ditentukan juga, dan jangan sampai salah agar bisa masuk. Jika sudah, maka kita mencet apply. Nah, jangan lupa untuk Wi-Fi-nya harus tersambung juga agar bisa di-apply atau digunakan. Lalu kita masuk ke bagian PLC. Nah, di sini programnya telah dibuat, program apa saja yang akan kita gunakan untuk mengaktifkan motor dan indikasi lampunya. Dan di bagian atas itu juga sudah ada namanya. Lalu kita masuk ke Modbus TCP untuk pengalamatannya, yaitu untuk suhu yaitu A2 dan kelembapan A1. Nah, lalu kita masuk ke website dari Boxrexroad atau demo kit-nya. Kita menggunakan demo kit 1 dengan passwordnya juga. Jangan lupa dimasukkan. Lalu login. Jika sudah login, kita masuk ke bagian Modbus TCP. Nah, ini untuk suhu dan kelembapan dia sudah mendeteksi atau sudah aktif. Lalu masuk ke Node-RED.
Nah, untuk Node-RED sendiri, untuk programnya seperti ini. Untuk pengalamatan dari motor ini, nah untuk subscription-nya sendiri harus box Rexroth. Lalu kita pencet tombol tadi seperti pensil. Untuk localhost dimukit password itu sudah tersimpan. Lalu untuk path-nya sendiri itu kita ambil pengalamatannya dari, sebentar. Nah, data layer. Lalu kita masuk, kita ambil PLC, folder PLC, folder app, application, lalu member, lalu SIM, lalu kita pencet POW. Nah, kita cari untuk motor. Untuk variabel motornya di sini, lalu kita copy. Nah, kalau path-nya sudah tercopy, lalu kita paste di bagian path. Oke, lalu kita cek. Nah, unit ID ini kita harus samakan dengan yang ada di Schneider, yaitu unit ID-nya sama, 1. Lalu address-nya, alamatnya itu 10, itu juga harus sama seperti yang ada di sini, di programming, yaitu M10. Lalu for single coil-nya itu kita menggunakan 5. Itu sama seperti, nah kita oke langsung dibahas aja di sini. Host-nya itu kita samakan yang ada di configuration 192.168.1 dan 50. Lalu portnya itu ada 502. TCP type-nya default. Oke, jika sudah, ini debug 1, kita pencet debug message dulu. Ini bisa dipencet true false-nya. Nah, ternyata ini belum bisa. Nah, untuk yang bagian bawah, ini juga untuk pengaturannya sama seperti yang atas. Nah, sama semua. Lalu kita masuk ke WebIQ Runtime Manager. Nah, ini digunakan untuk pembuatan HMI-nya. Nah, sistem usernya kita menggunakan demokit 1 dengan passwordnya yang telah ditentukan juga. Kita tunggu sampai login successful. Nah, kita buka yang telah kita buat sebelumnya. Namun sebelum itu kita harus stop terlebih dahulu program yang sebelumnya yang masih running. Nah, di sini terlihat yang kelompok susulan itu running, maka kita harus close dulu. Nah, karena ini belum bisa, maka kita stop terlebih dahulu. Nah, ini ternyata di bagian properties itu alamat dari WebIQ desainnya belum disamakan seperti alamat dari demo kit yang kita gunakan. Jadi harus samakan terlebih dahulu agar dari HMI-nya nanti bisa berjalan. Oke, mungkin ini bisa skip terlebih dahulu. Nah, kita masuk di bagian pengaturan dari HMI-nya. Cara mengaturnya yaitu kita
kita delete entry terlebih dahulu. Lalu kita create entry, namanya kita terserah, lalu ada endpoint-nya, jangan lupa. Nah, endpoint ini kita cari di bagian Modbus, Ethercat, Modbus TCP. Oh, di bagian server, maaf. Nah, ini kita samakan, ini copy. Lalu kita masukkan di parameternya. Usernya itu menggunakan demo kit yang telah dibuat. Setelah itu kita apply. Jika sudah, kita tunggu sampai ada connected warna hijau. Lalu kita ke manager, ke IO manager, process data manager, terus kita pilih types, object, lalu ke data layer, ke PLC, ke app, application, terus ke SIM. Nah, kita cari ke POW. Terus nanti kita cari pengamatannya yang tadi kelembapan itu A1, lalu ada suhu A2. Nah, itu dimasukkan ke parameter-parameternya. Nah, jangan lupa untuk bagian start, stop, step ini kita menggunakan toggle. Karena toggle itu berfungsi agar ketika kita pencet satu kali dia akan terus-menerus on, bukan dia akan berhenti memencet kalau kita tidak memencet juga. Jadi biar dia akan terus-menerus on begitu. Nah, karena di video ini tidak ada pengaplikasian apa hasilnya, nah saya akan menggunakan gambar. Nah, ini adalah hasil dari praktikum, di mana untuk pengaplikasian dari HMI Web IQ dan dipasangkan menggunakan Node-RED sendiri, dia memiliki hasil seperti ini. Ini adalah kondisi di mana ketika motor belum berjalan dan lampu indikator belum menyala. Lalu, bagian sini, ini adalah ketika motor sudah berjalan dan lampu indikatornya sudah menyala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk praktikum SCADA dalam kurun waktu setelah UTS hingga UAS ini. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.